saya Cherry Utami dengan NIM 245319092 dari kelas PAI 4D. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kalender akademik. Nah, jadi di sini saya mengambil kalender akademik dari 2019. Nah, di sini kita akan membahas mengenai minggu dalam satu bulan dan minggu efektif di setiap minggunya. Nah, di sini kita memulai dari bulan Juli terlebih dahulu. Nah, di bulan Juli ini ada 4 minggu yang termasuk dalam minggu dalam satu bulan. Karena pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ini memenuhi syarat minggu dalam satu bulan. Karena untuk memenuhi syarat minggu dalam satu bulan itu harus ada 4 hari atau lebih. Oleh karena itu 4 minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan karena memenuhi syarat. Nah, baik, dalam minggu pertama ini tidak termasuk dalam minggu efektif. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini masih adanya pendaftaran online untuk siswa baru. Jadi untuk pembelajaran belum dilakukan secara efektif. Selanjutnya pada minggu kedua ini termasuk dalam minggu efektif. Karena untuk memenuhi syarat minggu efektif itu harus ada 3 hari atau lebih. Oleh karena itu minggu kedua ini termasuk dalam minggu efektif. Selanjutnya ada minggu ketiga. Minggu ketiga ini termasuk dalam minggu efektif karena juga memenuhi syarat. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini juga termasuk dalam minggu efektif karena memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada 3 hari di akhir, jadi kita masukkan aja ke minggu selanjutnya. Nah, jadi pada bulan Agustus ini ada 5 minggu. Nah, ada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan jadi 5 minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan. Karena setiap minggunya itu memenuhi syarat. Karena kan untuk memenuhi syarat minggu dalam satu bulan itu harus ada 4 hari atau lebih. Oleh karena itu kelima minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan karena memenuhi syarat. Nah, pada minggu pertama ini itu termasuk dalam minggu efektif. Karena untuk memenuhi syarat minggu efektif itu harus 3 hari atau lebih. Oleh karena itu minggu pertama ini termasuk dalam minggu efektif. Yang kedua, minggu kedua juga termasuk dalam minggu efektif. Yang ketiga itu juga termasuk dalam minggu efektif. Nah, yang keempat juga termasuk minggu efektif, dan minggu kelima juga termasuk dalam minggu efektif. Karena dalam 5 minggu ini memenuhi syarat. Karena kan untuk memenuhi syarat minggu efektif itu harus ada 3 hari atau lebih. Nah, jadi kelima minggu ini telah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya kita masuk pada bulan September. Dalam bulan September ini ada 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, seluruh minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan karena setiap minggunya itu telah memenuhi syarat. Karena kan untuk memenuhi syarat 4 minggu dalam satu bulan itu harus ada 4 hari atau lebih. Nah, jadi bulan September ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu bulan September 4 minggu dalam bulan September ini termasuk minggu dalam satu bulan. Nah, jadi untuk minggu efektif minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ini semua masuk dalam minggu efektif karena memenuhi syarat untuk minggu efektif. Karena telah memenuhi syarat. Jadi bulan September ini semuanya minggu termasuk dalam minggu efektif, tidak ada liburnya. Nah, pada bulan Oktober ini ada 5 minggu, ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, keempat minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan. Karena kan untuk memenuhi syarat minggu dalam satu bulan itu harus ada 4 hari atau lebih. Oleh karena itu kelima minggu ini termasuk dalam minggu dalam satu bulan karena minggu ini telah memenuhi syarat. Nah, untuk minggu efektifnya
minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima ini termasuk dalam minggu efektif. Karena di bulan Oktober ini full belajar, tidak ada liburnya. Nah, kemudian masuk ke minggu selanjutnya itu kepada bulan selanjutnya, yaitu bulan November. Bulan November ini ada 4 minggu. Keempat minggu ini termasuk dalam minggu dalam 1 bulan karena telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, minggu dalam bulan November ini termasuk dalam minggu dalam 1 bulan. Nah, kan di sini ada 4 minggu. Setiap minggunya ini termasuk dalam minggu efektif. Dan bulan November ini full belajar, juga tidak ada liburnya. Nah, kemudian bulan Desember. Nah, bulan Desember itu ada 4 minggu. 4 minggu ini juga termasuk dalam minggu dalam 1 bulan karena 4 minggu ini ada 4 hari atau lebih. Jadi oleh karena itu 4 minggu dalam bulan Desember ini termasuk minggu dalam 1 bulan. Nah, kita membahas mengenai minggu efektifnya. Nah, jadi di bulan Desember ini tanggal 2 sampai tanggal 12 itu adalah penilaian akhir. Nah, jadi tidak ada pembelajaran di bulan Desember. Nah, selanjutnya pada tanggal 14. Nah, pada tanggal 14 ini pembagian rapot semester ganjil. Nah, jadi pada bulan Desember ini tidak adanya minggu efektif karena pada bulan ini para siswa itu melakukan penilaian akhir, setelah itu menerima rapot. Nah, setelah itu pasti libur kan. Nah, jadi pada bulan Desember ini tidak ada minggu efektif. Kebanyakan dari 4 minggu ini yaitu termasuk dalam minggu non efektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan mohon bimbingan kepada Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.